Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Oktaviana Dewi dari kelas 4E, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan salah satu guru bahasa Indonesia yang mengajar di SMP Makarya, Jakarta. Sehingga presentasi ini berjudul Media Pembelajaran dalam Menulis Teks Persuasi Kelas 8 di SMP Makarya, Jakarta. Video ini juga dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran menulis yang diampu oleh dosen Ibu Sutri SPD MPD. Sebelum masuk ke hasil penelitiannya, saya akan membahas sedikit tentang keterampilan menulis, teks persuasi, dan media pembelajaran. Menurut Mulyono, keterampilan dapat diartikan sebagai kecakapan untuk menyelesaikan suatu tugas. Keterampilan dalam linguistik berarti kesanggupan seseorang pemakai bahasa untuk mempergunakan bahasa dengan baik. Menulis merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menghasilkan tulisan dan juga gagasan. Menulis juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan membuat atau menciptakan informasi atau catatan berupa angka maupun tulisan. Kegiatan tersebut biasanya menggunakan media kertas dan alat bantu seperti pulpen, pensil, dan sebagainya. Menurut Gloris Kera, persuasi merupakan suatu seni verbal yang bertujuan untuk meyakinkan seseorang agar melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh pembicara atau penulis pada waktu ini atau pada waktu yang akan datang. Teks persuasi juga dapat diartikan sebagai sebuah karangan atau tulisan yang berisi ajakan kepada para pembaca dengan menyampaikan alasan, contoh, dan bukti yang dapat meyakinkan sehingga para pembaca setuju dan bersedia melakukan ajakan tersebut. Struktur dari teks persuasi menurut Kosasi terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada bagian pembuka, yaitu pengenalan isu. Kedua ada rangkaian argumen atau penjelas. Ketiga pernyataan ajakan atau inti, dan penegasan kembali atau penutup. Menurut Depdiknas, istilah media berasal dari bahasa Latin yang merupakan suatu bentuk jamak dari medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Makna umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang melibatkan seseorang dalam upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai positif dengan memanfaatkan berbagai sumber untuk belajar. Sehingga, media pembelajaran dapat diartikan sebagai media atau bahan yang digunakan oleh seorang pengajar dalam menyampaikan materi kepada siswanya. Proses pemahaman siswa dalam menerima materi berbeda-beda, sehingga ada yang lebih suka mendengarkan guru menjelaskan materi saja, ada yang lebih suka membaca, ada yang lebih suka membaca sambil mendengarkan. Hal itulah yang membuat seorang guru harus mampu menempatkan materi sesuai dengan situasi dan kondisi. Media pembelajaran memiliki 3 jenis, yaitu ada media auditif yang hanya mengandalkan suara saja, seperti rekaman suara. Kedua, ada media visual yang hanya mengandalkan indera penglihatan saja, seperti buku atau PowerPoint, dan media audio visual yang menyampaikan suara sekaligus gambar, seperti video pembelajaran berupa animasi, film, penggunaan WhatsApp Group, Telegram, YouTube, dan sebagainya. Ada beberapa kelebihan dari menggunakan media audiovisual dalam pembelajaran. Yang pertama, dapat digunakan secara bersama-sama. Maksudnya adalah tidak ada batasan siapa saja siswa yang dapat mengakses video pembelajaran tersebut. Yang kedua, dapat digunakan secara berulang-ulang. Yang ketiga, dapat menyajikan materi secara lebih rinci. Yang keempat, tidak memerlukan ruangan yang gelap. Dan yang terakhir, dapat dipercepat maupun diperlambat sesuai dengan keinginan kita. Selain itu, ada juga kekurangan dari menggunakan media audiovisual dalam pembelajaran. Yang pertama, sulit untuk direvisi. Karena jika video pembelajaran kita sudah jadi dan ternyata ada yang ingin direvisi, maka harus kembali ke awal pembuatannya. Yang kedua, relatif
mahal jika digunakan secara terus-menerus. Yang ketiga, biasanya memerlukan lebih dari satu media atau aplikasi dalam pembuatannya. Selanjutnya, kita akan masuk ke hasil penelitian. Media pembelajaran yang digunakan oleh salah satu guru bahasa Indonesia yang mengajar di SMP Makarya Jakarta dalam proses pembelajaran menulis teks persuasi kelas 8 adalah audiovisual berupa WhatsApp Group dan YouTube. Suryadi mengatakan bahwa WhatsApp merupakan sarana dalam berkomunikasi dengan saling bertukar informasi baik pesan teks, gambar, video, bahkan telepon. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa WhatsApp adalah aplikasi instan berbantuan internet yang mampu mempermudah penggunanya dengan fitur yang telah ada. Dengan adanya pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, aplikasi WhatsApp sudah banyak digunakan oleh para pengajar. Sebab hampir semua orang sudah dapat memiliki aplikasi ini. Selain WhatsApp, ada pula aplikasi YouTube yang digunakan dalam proses pembelajaran. Menurut Green dan Hope, dalam seluruh zaman, media sosial menjadi alat pengajaran penting untuk menyebarkan informasi kepada siswa, pasien, dan keluarganya. Penggunaan video interaktif seperti YouTube ke dalam pembelajaran akan meningkatkan pemahaman dan penguasaan keterampilan peserta didik. YouTube adalah situs video sharing yang banyak digunakan untuk berbagi video. Biasanya, para pengajar akan membuat materi dalam bentuk video dengan tulisan berupa materi pembelajaran lalu menambahkan suara, sehingga para murid dapat melihat dan lebih mengerti tentang materi tersebut. Beberapa manfaat dalam menggunakan aplikasi WhatsApp pada proses pembelajaran. Yang pertama, dengan adanya fitur-fitur canggih, maka para guru dan murid dapat berkolaborasi secara online. Yang kedua, aplikasi ini bisa didapatkan secara gratis. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengirim dan menerima teks pesan, foto, video, maupun file. Yang keempat, dapat menyebarkan informasi secara cepat dan mudah. Dan yang kelima, mudah digunakan untuk segala kalangan. Adapun beberapa manfaat penggunaan media YouTube dalam proses pembelajaran. Yang pertama, mudah digunakan untuk segala kalangan. Yang kedua, aplikasi ini bisa didapatkan secara gratis. Ketiga, dapat meningkatkan daya pikir siswa. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Dan yang kelima, dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa. Kelebihan WhatsApp dalam proses pembelajaran. Yang pertama, biaya yang diperlukan untuk menggunakan media ini sangatlah mudah. Hanya dengan bantuan kuota internet saja, kita sudah bisa bertukar pesan ataupun melakukan panggilan telepon dan video. Yang kedua, kita dapat menarik kembali pesan yang sudah kita kirim jika ternyata kita salah mengirim pesan, namun hanya berlaku dalam kurun waktu 1 jam saja. Yang ketiga, dapat membuat grup sebanyak mungkin. Keempat, proses pengiriman pesan atau berkas sangatlah mudah sehingga dapat dilakukan oleh para siswa. Yang kelima, WhatsApp dapat dibuka pada laptop. Dengan adanya fitur WhatsApp Web, kita hanya perlu melakukan scan pada barcode yang ada di aplikasi WhatsApp. Kekurangan WhatsApp dalam proses pembelajaran. Yang pertama, jika sinyal tidak bagus, maka proses pengiriman dan penerimaan pesan akan sulit dan terganggu. Yang kedua, terlalu banyak file, foto, dan sebagainya akan membuat memori handphone kita cepat penuh, sehingga akan memperlambat kinerja handphone. Yang ketiga, kita hanya bisa memberi PIN untuk 3 grup atau personal chat saja. Maka dari itu, kita harus bisa memilih mana yang terpenting untuk diberikan PIN. Kelebihan YouTube dalam proses pembelajaran. Yang pertama, mudah, gampang, dan hanya memerlukan kuota internet dalam penggunaannya. Yang kedua, dapat dibuka kapan dan di mana saja. Ketiga, tidak ada batasan waktu untuk video pembelajaran yang akan diupload. Keempat, siswa akan lebih semangat dan tertarik dalam pembelajaran. Yang kelima, video pembelajaran dapat di-download sehingga dapat ditonton secara offline oleh siswa. Untuk kekurangannya, jika sinyal kurang bagus, maka video akan sulit untuk dibuka. Yang kedua, resolusi gambar sangat mempengaruhi kualitas video pembelajaran. Jika resolusinya tidak tinggi, maka gambar akan buram sehingga siswa yang menonton akan bosan dan tidak tertarik. Yang ketiga, jika terlalu lama menonton video pembelajaran, maka akan memakai banyak kuota internet, sehingga harus kita pastikan jika kuota kita tercukupi. Untuk langkah-langkah penggunaannya, yang terpenting adalah kita harus memastikan jika kuota internet kita mencukupi agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Lalu,
Saat sudah masuk pada jam pelajaran, maka guru dapat memulai dengan mengucapkan salam dan sapa kepada murid melalui WhatsApp Group, lalu memberikan link agar para siswa dapat mengisi absensi. Proses pembelajaran pun terlaksana sekitar 2-3 jam. Yang kedua, para murid dapat menjawab salam dan sapa guru, lalu mengisi absensi melalui link yang telah disediakan oleh guru. Yang ketiga, setelah semua murid sudah dipastikan mengisi absensi, guru dapat memberikan link YouTube yang berisi video pembelajaran materi tentang teks persuasi. Para siswa mengakses link tersebut, mendengarkan dan memahami materi yang diberikan guru melalui video pembelajaran tersebut. Setelah menonton video pembelajaran, guru membuka sesi tanya jawab kepada siswa yang masih belum mengerti tentang materi yang telah diberikan pada media WhatsApp Group, sehingga semua temannya bisa menyimak juga. Waktu penyampaian materi dan sesi tanya jawab diberikan oleh guru sekitar 30-60 menit. Selanjutnya, jika sudah tidak ada siswa yang bertanya, maka guru dapat memberikan tugas terkait materi yang sudah diberikan, dengan tenggat pengumpulan tugas sampai pada jam mata pelajaran selesai. Jika ada kendala dalam pemutaran video pembelajaran di YouTube, maka guru akan menyampaikan materi melalui voice note atau video rekaman pada media WhatsApp, sehingga semua siswa masih bisa mendapatkan materi dan proses pembelajaran tetap terlaksana. Dapat kita lihat contoh materi teks persuasi yang diberikan oleh guru melalui media YouTube. Dengan menggunakan media pembelajaran berupa WhatsApp Group dan YouTube, dalam proses pembelajaran menulis teks persuasi kelas 8 di SMP Makarim Jakarta tentu memberikan kelebihan dan kekurangan dalam proses pembelajarannya. Menurut sang guru, lebih mudah jika mengajar langsung dalam kelas, walaupun memang mau mengajar di kelas ataupun secara daring seperti saat ini, pasti ada kendalanya. Namun jika secara online seperti sekarang, guru harus lebih memaklumi keadaan para muridnya. Lalu menurut sang guru, pembelajaran menggunakan media WhatsApp dan YouTube ini masih belum berjalan secara maksimal karena berbagai kendala dan masalah yang dialami, sehingga tujuan dari pembelajaran menulis teks persuasi ini masih belum dapat tercapai dengan baik sesuai dengan RPP yang ada. Dapat kita lihat pula contoh dari tugas yang telah dikerjakan oleh siswa. Setelah saya melakukan observasi dan penelitian tentang media pembelajaran dalam menulis teks persuasi kelas 8 di SMP Makarim Jakarta, saya dapat menyimpulkan bahwa walaupun sudah menggunakan media pembelajaran audiovisual berupa WhatsApp Group dan YouTube, namun proses pembelajaran terkadang masih mengalami kendala, baik dialami oleh guru maupun murid. Meskipun begitu, guru tetap akan berusaha semaksimal mungkin agar siswa dapat menerima materi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.